Ini, Pok. Tadi mau diambil sama emak. Mak, nggak usah pakai beli, Mak. Biarin aja, ntar aku anterin kalau udah mateng ya, Mak. Kagak mampu beli ayam. Maksud saya bukan gitu, Mak. Aku kan cuma bilang mau nganterin sama Mak. Gue kalau tukang ayam bawa 10 biji, gue beli semuanya, gue borong semua. Maaf, bukannya saya sok misahin, tapi mendingan nggak usah ribut-ribut. Cup, sini Cup. Ada apaan, Mak? Nih, beliin gue ke pasar ya. Ayam hidup. Maaf, emangnya kenapa, Mak, kalau ayam yang udah dipotong? Emang lu kagak baca koran? Sekarang ini lagi musim ayam yang kena virus flu burung. Mak, kalau ayam kena virus flu burung, kayak gimana Mak bentuknya, Mak? Caranya supaya kita tahu itu ayam kena flu burung apa kagak. Gini caranya, ya. Kita pegang tuh lehernya tuh ayam ya. Terus kita lepasin teklok. Nah, itu dia itu. Nah, kita buktiin nih ya. Ini kan kepalanya nih. Lu tahu dong nih lehernya nih ya. Nih lehernya. Pegang nih. Nih, pegang ya. Nah, kita lepasin. Nah tuh dia. Tuh dia tuh. Tuh ayam berapa duit, Bang? 30.000 aja. 10.000 aja. Ini hari mana ada ayam 10.000. Ya, ayam masih perawan nggak? Itu buat dipotong apa buat dikawinin? Ini buat dipotong, masa dikawinin. Kalau buat dipotong nih yang ini nih, gedean. Wah, ini ayam kena flu burung nggak nih? Kagak ada jamin. Berapa duit? 35.000 aja. 20.000 deh. Kalau yang hitam tadi 20.000 deh, diskon 10.000. Kemana tuh ayam? Ayam blueberry itu. Lu, ayam lepas begitu lu jual ke gue. Gimana sih? Makanya gue diskon 10.000, jadi 20.000. Hitung-hitung lu udak-udak tuh ayam. Maaf, Mbak. Numpang tanya, kalau bis jurusan ke Pasar Minggu nomor berapa ya? Situ baru datang dari kampung ya? Ya sih udah lama tinggal di Jakarta. Udah lama tinggal di Jakarta kok. Jurusan ke Pasar Minggu aja nggak tahu. Ya, saya biasa naik mobil pribadi. Mau tanya bang, Tanya apa ya? bis yang ke Pasar Minggu nomor berapa? Kalau Metro Mini nomor 64, kalau Mikrolet M16. Jalan dompet ya? Ayamnya juga bagus. Buat saya aja ya. Boleh. Mbak. Lihat itu nggak? Apa? Ayam saya. Bukannya situ udah dikasihin ke temennya? Temen yang mana? Yang tadi ngobrol sama situ. Saya nggak kenal. Aduh, mati deh. Ayam emak hilang.
nggak bisa pulang nih, Mbak. Dompet saya diambil juga. Tadi dompet itu dibuang. Kayaknya tuh orang kesel deh. Dompetnya nggak ada isinya. Tinggal telepon aja ke rumah. Minta jemput pakai mobil pribadinya. Ngapain lu sini? Gawat, Bang. Saya habis dihipnotis orang, Bang. Apa? Habis dihipnotis. Bilang aja lu minta dianterin. Enggak, Bang. Bener, Bang. Nah, Dompet saya aja diambil orang, Bang. ini kenapa dompet lu diambil? Kalau nggak pernah ada isinya, Ayam emak juga diambil, Bang. udah jual kali. Enggak, Bang. Abang kalau nggak percaya, nih boleh tanya sama saksinya nih, sama cewek nih. Mana cewek? Wong lanang gitu cewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak RT? Ini Pok, Mak, harga daging kan pada naik nih mau lebaran. Gimana kalau kita patungan beli sapi hidup? Iya, sapi kan harganya 3 jutaan. Kira-kira kalau ada 100 orang, berarti per orang 30.000, Mak. Pok, Belinya berapa sapi hidupnya? ya satu, Pok. Begini nih Pak RT nih. Oneng sih ngerti, masuk akal kalau misalnya daging sapi yang satu itu dibagi rata buat 100 orang. Tapi itu, mata sama kupingnya kan cuma dua-dua, dibagi 100 orang. Ide bagus nih, Teh nih. Biar duitnya ntar gue aja yang megang. Tapi maaf, Mak, bukannya saya nggak percaya sama emak. Tapi warga udah sepakat dan sudah pada tanda tangan. Nih Pak Oneng, baca ini. Coba. Surat pernyataan. Kami bersedia mengumpulkan uang untuk beli sapi asal dipegang oleh orang yang bertanggung jawab dan bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi gue kan nggak tertulis di situ kalau gue nggak bertanggung jawab. Iya sih, emang kagak ada tulisan nama emak atau Eti, kagak ada. Ya, cuma dalam kurungnya mertuanya Bajuri. Nggak jadi. Neng, lu udah bikin bumbu gulai ayamnya? Udah, Mak. Aduh, ini si Item kelayaban kemana sih? Mak, kalau si Ucup datangnya deket-deket beduk maghrib, berarti kita kagak bakalan bisa buka pakai gulai ayam dong. Lihat aja ntar, kalau sampai beduk kita nggak sempet makan gulai ayam, kita bikin gulai ucup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Oneng, kata Sahili emak mau minjem pisau. Pisaunya jangan kasihin ke emak, kasihan si Ucup. Pak Oneng, emangnya kenapa Bang Ucup? Soalnya emak ngomong begini, kalau si Ucup kagak dapet ayam buat bikin gulai, ntar si Ucup yang bikin gulai sama emak. Mana pisaunya yang udah mau pinjam? Maaf Mak, bukannya saya nggak mau minjemin emak, tapi maaf, saya kasihan sama Bang Ucup. Saya nggak tega ngelihat Bang Ucup emak potong-potong pakai pisau ini. Mau potong si Ucup. Maaf Mak, jadi pisau ini bukan buat motong Bang Ucup. Bukan. Ini buat motong ayam. Itu juga kalau si Ucup bawa ayamnya. Maaf kalau enggak. Ya, apa boleh buat. Makanya kalau di jalanan jangan suka jelalatan ngatain perempuan. Ngapain sih rumah sendirian? Lu harus tanggung jawab. Kalau Bang Jantan lu tanggung jawab. Maaf, Pok. Gak apa-apa lagi Bang, kalau si Ucup belinya ayam jantan. Maksud saya, Pok, Gini Cup, kata emak tadi, emak cuman bilang kalau emang si Ucup pulang kagak bawa ayam, ntar yang dibikin gulai si Ucup aja, gitu kan. Mak, si Ucup datang, Mak.
di halte bus, pundak Ucup ditepuk sama laki-laki. Terus langsung nggak sadar. Tahu-tahu ayamnya udah hilang, Mak. Tuh cewek bilang katanya Ucup ngasihin tuh ayam ke laki-laki itu. Padahal Ucup nggak ngerasain ngasih, Mak. Bener. Allah, Cup. Lu ngasihin ayam tuh ke cewek tuh cuma gara-gara lu nepuk pundak cewek itu, gitu. Terlaluan lu. Hipnotis, Po, bener. Pengarang lu. Di mana-mana juga nih orang yang dihipnotis itu yang tampangnya kelihatan banyak duit, tahu? Enggak. Langsung begini dihipnotis. Bohong dia. Bang, hipnotis itu apaan sih, Bang? Nanya lagi. Hipnotis itu adalah orang yang bisa nyuruh orang lain apa yang dia mau. Tapi orang lain itu nggak sadar. Oh, iya. Berarti emak cuman bisa ngehipnotis abang doang. Soalnya cuman abang doang yang bisa disuruh emak tanpa bisa nolak. Mak lu bukan bisa hipnotis. Mak lu sadis. Emang? Bang, terus kira-kira si Ucup bakal diapain sama emak ya? Gimana gue tahu? Sebenarnya sih bukan masalah ayamnya. Yang gue kesel sama dia. Paling harga ayam berapa sih? Tapi masalah itu yang bikin gue dongkol. Tuh. Nyari apa, Bang? Semalam gue narik duit 20.000 di sini, gimana ya? Udah Oneng ambil, terus diminta sama emak. Buat apaan? Ya buat beli ayam. Jadi ayam yang dibeli sama si Ucup tuh pakai duit gue. Tuh ayam kudu dicari sama si Ucup. Kalau enggak, pakai bajai. Lihat aja. Pokoknya gua tunggu sampai asar. Tuh ayam mesti lu bawa kemari. Ayam siapa, Mas? Kan nggak punya ayam lagi. Terserah. Kalau saya nggak bisa gimana, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya mak nyuruh ani motong ayam. Motong ayamnya kagak jadi, Pak Haji. Loh, nggak jadi motong ayam kok pisaunya dikasih ani? Pak Haji bisa nyunatin orang kan? Hah? Pak Yanto, saya bisa minta tolong nggak? Apaan Bang Ucup? Saya mau gantiin itu ayam emak yang hilang, tapi saya nggak punya duit. Waduh, duit saya tinggal 10.000, Bang Ucup. Nggak apa-apa deh Pak Yanto, ntar kurangnya saya pinjam dari orang lain. Tapi saya juga lagi ada perlu. Buat apaan? Mau ke warteg. Masa sih nggak puasa melulu? Semalam saya lupa sahur, Bang Ucup. Mas, sampean itu kebiasaan banget sih. Liatin kopi bekas nyaur semalam. Masa masih tetap aja di situ, bukannya dibawa ke dapur? Saya suka lupa. Bang Ucup, ada apa Bang Ucup? Gini Pak Indun, ayam emak yang disuruh beli ke pasar tuh hilang. Terus saya disuruh gantiin, tapi saya nggak punya duitnya buat gantiin. Oh, kalau gitu tunggu sebentar ya. Masa? Nih Bang Ucup, gimana kalau ayamnya mak kita ganti aja pakai yang ini? Ya udah deh, Mak. Ntar aja minta gantiin ayam sama si Ucup. Dari dulu dia punya ayam kagak pernah dihipnotis. Sekali aja gua suruh dia beli ayam, dihipnotis. Ya namanya berarti tuh ayam belum rezeki kita, Mak. Selama si Ucup masih hidup, tuh ayam mesti jadi rezeki gue. Maaf Pak RT, bukannya saya nggak mau ngasih uang patungan, tapi kalau bisa sapinya diperiksa dulu, sehat apa enggak. Jangan takut, Pok Mina. Sapi yang kita beli mesti kita periksa dulu.
Maaf, kalau sapinya udah mati, kepalanya teklok apa enggak? Soalnya kata Mak, kalau kepalanya teklok, artinya sapinya kena flu burung. Kalaupun ada virus flu burung di sini, pemerintah pasti sudah ngasih tahu. Pomina, lagian flu burung itu nyerangnya ayam sama burung doang, bukannya sapi. Kalau gitu sapinya jangan yang kena flu sapi, Pak RT. Cuma duit patungannya Pak Mina setorin buru-buru ya. Soalnya sapinya mau saya beliin besok. Maaf Pak RT, duit saya kan udah saya setorin. Sebetulnya gue kurang suka nih suruh dipakai duit. Tapi lantaran sekarang bulan puasa, jadi otak gue rada adem. Si Ucup bukannya beli ayam 20.000, kok gantinya 30.000 sih? Ya, abang pakai ditanyain. Justru kembaliannya yang 10.000 itu yang bikin otak emak jadi adem, ya kan, Mak? Nah, kebetulan lu ada di sini, Cup. Emang ada apaan Pak RT nyariin si Ucup? Saya mau nagih uang patungan daging. Waduh, lu ikut patungan juga? Banyak duit lu sekarang. Si Ucup nggak ikut patungan, Pok. Tapi duitnya Pomina yang 30.000 kagak disetorin ke Pak RT sama si Ucup. Kalau gitu, kagak usah mikir mau kawin. Emangnya kenapa, Mak? Soalnya gua mau potes tuh burung lu. Ampun, Mak, ampun. Masak apa nih? Ini bikin gulai. Gula apaan? Gulai doang. Abis mau oneng namain gulai ayam, kan kagak pakai daging ayam. Mau dinamain gulai daging kambingnya juga nggak ada. Abang beli apaan, Bang? Di warung leha adanya cuma tahu goreng doang. Nih, kalau begini baru ada namanya. Gulai tahu goreng. Digoreng. Apa enaknya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh Mak, aku bawain ayam Mak. Silakan Mak, nggak usah malu-malu. Aku kan tahu Mak, ayamnya Mak kan depan. Gue kagak suka ayam goreng lu. Kagak enak. Enakan juga gulai tahu goreng. Mak, kalau Mak nggak doyan, buat juri aja nggak? Lu mau ketularan flu burung? Flu burung. Yang bener Pak Indun ngasih daging ayam apa daging burung? Mak, kenapa sih, Mak? Kan Po Indun niatnya baik, Mak, ngasih makanan sama kita. Lagian Mak, kan lumayan buat buka. Cuma ada tahu goreng doang nih. Iya nih, sama air gulai. Si Hindun kira kita ini kagak nyanggup nih beli ayam. Makanya dikasih goreng ayam. Masya Allah, Mak. Mak suka banget sih Suzon. Tahu lagian, Mak, susah kalau udah mau beduk nyari suudon. Suzon tuh buruk sangka sama orang. Oh, kirain Neng pikir susu campur Orson. Pokoknya gue kagak sudi makan goreng ayamnya si Hindun. Jadi Mak lebih sudi makan gulai tahu goreng oneng, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mak, Mak nggak usah repot-repot bawain saya lauk segala. Saya udah siapin ayam goreng buat buka. Gue cuma mau ngembaliin pisau yang gue pinjem tadi. Sahili kemana? Udah deket maghrib begini belum pulang. Maaf Mak, Sahiri lagi ikut buka bersama di sekolahnya. Biasanya kan lu berdua kalau buka. Iya Mak. Gimana kalau gue temenin? Maaf Mak, apa Mak nggak ketuaan kalau nemenin Sahili buka puasa di sekolahnya?
sono ayam gorengnya, Poin Dun. Ya, malu, Bang. Ikan mah mesti malu sih. Kalau dia mau ngasih. Ya udah, kalau abang kagak malu, abang minta sendiri sana. Gimana kalau si Ucup yang kita suruh minta? Ini kan nggak punya malu. Tapi si Ucupnya mana? Ayamnya kemana, Poin Dun? Tahu kemana? Udah dari tadi tuh keluar. Sampai sekarang belum pulang. Untung ada Poin Dun. Saya jadi bisa buka puasa. Pakai ayam lagi. Iya Bang Ucup, aku juga tahu kalau Bang Ucup nggak enak kan. Mau numpang buka di tempatnya emak. Setelah itu ngilangin ayamnya emak. Ayamku enak kan? Enak. Bener enak. Itu Bang Ucup. Emak itu cuma isu doang. Masa dibilang ayamku ini kena flu burung? Jadi saya buat percobaan doang. Bukan percobaan Bang Ucup, tapi pembuktian. Poin Dun cuma manfaatin saya doang dong. Ya Bang Ucup, kalau keberatan gak usah diterusin aja makannya. Mas Yanto nih, dari mana aja sih Mas? Masa sampai lewat maghrib baru pulang? Buka dulu. Bang Ucup, tolong dong ayamnya sisain satu buat saya. Boleh, tapi saya bilangin sama Poin Dun kalau Pak Yanto nggak puasa. Mas. Loh, Mas Yanto, ayamnya gimana? Lu nggak pakai ayam nih? Sudah, biar semuanya buat Pak Ucup. Sekalian Poin Dun, saya pengen ngebuktiin nih ayam kena flu burung apa kagak. Ya? Pak, Poin Dun. Iya Bang, ada apa Bang Juri? Poin Dun nggak usah ngambil hati sama omongannya emak. Iya. Emang orangnya kayak gitu ya? Iya Bang. Saya ngerti kok. Ayamnya Poin Dun emang nggak kena flu burung kan? Ngerti kok Bang. Iya. Ya syukur alhamdulillah deh kalau Poin Dun ngerti sih. Bang Juri ada perlu apa Bang Juri? Nih Oneng minta ayamnya lagi tuh yang Poin Dun mau bawain. Dia malu katanya. Bang, Pak. Bukan Oneng yang minta. Bang Juri no yang kepengen. Bang Juri kalau soal ayam itu sorry udah habis. Soalnya kan buat ngebuktiin bahwa ayam itu nggak kena flu burung. Aja habis. Yang ngebuktiin kucing garam. Kalau mau ngebuktiin makanannya kena flu gajah apa enggak, saya cobain aja sama Bang Juri, ya. Tadi si Indun kasih gue ayam goreng, tapi gue tolak. Maaf, Pak. Emangnya kenapa? Siapa yang mau ketularan virus flu burung? Maaf, Mak. Kata Bang Said, di sini udah nggak ada yang kena flu burung. Si Arab mana tahu soal ayam. Kalau soal unta dia tahu, lu tanya deh sama dia. Assalamualaikum. Salam. Mak ada di sini. Ngapain lu kemari? Enggak, cuma mau ambil piring yang tadi bekas buat kirim ayam goreng ke Pok Mina. Ada apa, Mak? Lu tahu nggak si Ucup kemana? Dia kagak ada di rumahnya, Mak. Dia lagi keluar. Ini kemana? Aduh, ini kurang tahu, Mak. Said, si Ucup itu udah bikin 2 kali kesalahan yang sifatnya kriminal. Pertama ya, dia ngilangin ayam gue.
Yang kedua, dia nilep patungan duit buat beli daging sapinya si Minah. Jadi siapa yang lindungi dia bisa terlibat. Mak mau kemana, Mak? Gue mau lapor ke polisi. Tunggu sebentar, Mak. Tuh, aneh gak mau lebaran di jalan penjara ya. Nih, Mak. Udah, Cup, nulisnya. Nih. Nih, lo bacain deh pernyataannya si Ucup. Surat pernyataan. Saya Yusuf bin Sanusi menyatakan benar bahwa saya telah menghilangkan ayam emak dan berjanji untuk memberikan kompensasi untuk ayam tersebut di atas. Lo tanda tanganin deh. Di mana? Nah, dibaliknya. Di bawahnya. Di bawah mana? Meja. Lu mau ngapain lagi? Katanya suruh tanda tangan. Nih dia nih. Hampir aja salah lagi. Apa dari si Ucup? Iya, makan aja masih numpang sama kita. Di surat pernyataan ini gua mau bawa ke pamannya dia yang di Bogor, biar pamannya tuh yang bayarin. Man, saya sih yang di Bogor cuman punya sapi, Mak. Oh, paman lu punya sapi? Iya, tapi dia mana mau sapinya diambil buat gantiin ayam. Bicaranya Cup. Harga sapi kan katanya 3 juta 1 ekor. Nah, berarti lu mesti dihipnotis lagi buat ngilangin ayam emak banyaknya 150 ekor. Pek. Tunggu. Ada apa, Mak? Teh, lu mau beli sapi yang harganya berapa? 3 juta. Gimana kalau ada yang mau jual 2,5 juta? Terus Mak mau dapat sisanya yang 500.000 gitu. Saya nggak mau, Mak. Ini uang warga. Itu namanya korupsi. Jangan salah lu. Yang 500 bukan buat gue sendiri. Buat kita bagi berdua. Nih. Kalau gitu boleh. Itu namanya komisi. Gak percuma lu. Udah lama pejabat RT. Tapi sapi siapa yang mau dijual segitu, Mak? Urusan gue dong. Cuk. Bang, kan kasihan, Bang. Tahu, Abang. Musibah namanya. Coba kalau Abang dihipnotis, pasti Abang kasihin juga tuh ayam. Gua nggak sama sama lo. Gampang dibohongin orang. Ngambek. Bilangin. Kasihan kan, Bang, si Ucup. Jangan gitu nape sama orang. Kebiasaan. Bajanya hilang. Waduh. Emang gak dikunci bajanya? Katanya nggak gampang dibohongin orang. Udah lama lo jadi setan. Mana mau, Mak, paman saya sapinya dijual 2,5 juta. Terserah lu. Gimana cara lu ngebujuk paman lu? Lu kan udah menulis surat pernyataan nih. Mau memberikan kompensasi ganti ayam gue. Tapi yang wajar aja dong, Mak. Mana ada harga sapi segitu. Ini wajar, tahu? Nih, di mana-mana juga kalau sama saudare, kalau beli itu suka dimurahin. Terus kalau paman saya nggak mau, bagaimana? Kalau paman lu kagak mau, suruh aja dia beli itu karcis kereta api langganan Jabotabek. Apaan? Buat besuk lu ke penjara Cipinang tiap hari Minggu. Ngapain, Neng? Bang, anterin saya ke kampus dong. Hari ini saya nggak narik, ya. Saya lagi nyari orang yang hipnotis teman saya. Katanya di sini kemarin. Iya, saya inget, Bang. Jadi orang hitam yang kemarin kena hipnotis tuh temen abang ya? Iya. Nah,
yang hipnotis itu orangnya katanya pakai pet hitam, Ya. terus jaket jeans, sama yang pakai anting. Kalau ketemu gue mau hajar tuh orang. Jadi nggak narik dong? Enggak. Ya. Ya udah. Ya udah sono. Abang punya baju ini ya? Betul. Betul. Boleh saya minta dompetnya nggak? Dompet saya kosong. Kalau gitu, ambil duitnya yang di rumah aja ya. Bisa. Naik bajai saya. Ucup, duitnya buat beli sapi. Lu ngambilnya dianterin Pak Yanto pakai truk. Saya ambil STNK truk saya dulu, ketinggalan. Mau ke pasar nih. Hati-hati, Mak. Pasar kalau lagi rame banyak copetnya. Lu jangan belagak dong. Ini bagian gue. Lu bagaimana sih? Lu bukannya disuruh beli sapi paman lu yang di Bogor? Iya, tapi ada Bang Juri di luar. Ayo, Bang Yanto. Mau nganter Bang Ucup beli sapi di Bogor. Dica siapa pegang? Bang Ucup. Bisa dangelin, Bang? Bisa. Kan orang di dalam rumah saya. Mana Ucup? Emang kenapa, Bang? Dia kan lagi mau beli sapi pamannya di Bogor. Dia lagi bawa duit banyak. Iya. Gue takut dia dihipnotis. Iya, Bang, bener juga ya. Mana? Hah? Di dapur? Emang Abang mau beli sapinya ke Bogor sendiri, Bang? Kok bagaimana sih? Kan saya udah bilangin. Jangan kasih tahu saya ada di dapur. Diambil tuh duitnya. Mendingan Bang Juri yang beli. Kalau lu yang bawa duitnya, ntar lu dihipnotis sama orang. Ya kan? Justru Bang Juri yang bawa tukang hipnotisnya, Poneng. Bang? Bang? Abang dihipnotis ya? Hipnotis apaan sih? Ya, Cup. Itu tadi duit buat beli sapi. Abang ambil dari si Ucup. Terus dikasihin ke teman abang gitu aja. Siapa itu orang? Lu ketahuan orang mau nyolong. Lu bawa-bawa kemari. Terus, Mak. Toyor aja kencengan, Mak. Lu diemin aja. Sekarang bagaimana dong? Duit yang mau buat beli sapi amblas. Bang Juri suruh gantiin. Kalau perlu, bikin surat pernyataan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak RT, emang daging sapinya udah bisa dibagiin sekarang? Daging apaan? Uang yang mau buat beli sapi aja hilang. Dikasih sama tukang hipnotis sama Bang Juri. Maaf, tapi kok kuponnya udah disebar-sebar di jalanan? Siapa yang nyebar? Maaf, bukannya saya mau ngadu-ngadu orang, tapi orangnya pakai pet hitam, jaket jeans. Itu dia orang yang dikasih duit patungan sapi sama Bang Juri, Pak RT. Berarti amplop yang gue kasih itu isinya kupon, bukan duit. Ya, duitnya masih ada sama saya kok. Lu kenapa bukan ngomong dari tadi lo? Ya, saya kesel sama Bang Juri. Waktu saya dihipnotis, saya dimaki-maki. Sekarang rasain sendiri. Nah, lu jangan. Lu mau ngapain si Ucup? Kalau kagak ada si Ucup lu yang gue laporin ke polisi. Assalamualaikum. Pak RT, tuh di luar udah banyak yang bawa kupon yang mau nagih daging. Bilangin aja besok. Sapinya baru mau dibeli.
tapi kagak ada yang mau ngerti. Ya, bagaimana mau ngerti, namanya orang udah patungan ya pengen buru-buru dapet. Bukan yang itu patungan. Siapa dong? Lihat aja. Cepetan dong, bagiin dagingnya sekarang. Iya nah, lama banget. Mana sih si Ucup? Udah gini hari belum pulang juga beli sapinya. Wah, jangan-jangan dia kena hipnotis lagi, Mak. Inilah Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat, Cep, beli sapinya? Dapat, Teh. Tuh di luar. Oh, ya? Ya. Bener lo? Lihat dong, lihat. Lihat tuh, lihat. Kalau duitnya cuma segitu ya dapat sapinya segede gini.